Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliana dengan NPM 22012042. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang CSS atau Cascading Style Sheet pada sebuah pemrograman web dan perbedaan-perbedaan kode program dari 3 cara yang digunakan pada CSS, yaitu yang pertama inline CSS, internal CSS, dan terakhir external CSS. Nah, CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tata letak sebuah halaman. CSS memisahkan konten HTML dari presentasi visual sehingga memungkinkan seorang pengembang untuk mengontrol aspek-aspek seperti warna, font, spasi, dan penempatan dengan lebih mudah. Nah, dan CSS juga memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama dia ada styling, yaitu untuk mengatur tampilan elemen HTML, termasuk sebuah warna, ukuran, dan jenis font. Yang kedua ada layout, yaitu digunakan untuk mengontrol posisi dan tata letak elemen di halaman. 3. Responsiveness, digunakan untuk memungkinkan halaman web untuk beradaptasi dengan berbagai ukuran dan perangkat. Terakhir, interaktivitas, yaitu menggunakan efek visual seperti transisi dan animasi untuk meningkatkan pengalaman bagi pengguna. Nah, CSS pada pemrograman web dapat digunakan dengan 3 cara utama. Yang pertama ada inline CSS, 2 ada internal CSS, dan terakhir ada external CSS. Nah, selanjutnya untuk penjelasan kode program pada internal CSS yang menampilkan sebuah desain internal CSS. Sebuah internal CSS pada pemrograman web ditulis dalam text style di bagian tag head di HTML. Dan biasanya sebuah internal CSS ini digunakan untuk proyek kecil atau halaman tunggal yang dimana style tidak akan digunakan di tempat lain. Untuk kelebihannya adalah internal CSS mudah diakses dan diubah tanpa perlu file terpisah. Dan untuk kekurangannya adalah internal CSS tidak efisien untuk banyak halaman karena style perlu ditulis berulang-ulang. Dan selanjutnya untuk kode program pada external CSS pada desain yang ditampilkan. External CSS pada sebuah pemrograman web diletakkan pada file terpisah atau style CSS dan dihubungkan atau dipanggil melalui sebuah tag link. Dan untuk kelebihan external CSS ini sendiri adalah untuk mengurangi pengulangan kode dan lebih mudah diatur untuk digunakan pada sebuah proyek besar. Dan untuk kekurangannya adalah memerlukan lebih banyak file atau dikelola dengan memerlukan permintaan HTTP tambahan untuk membuat CSS. Dan untuk terakhir, untuk perbandingan atau perbedaan dari internal CSS dan external CSS. Yang pertama pada aspek lokasi CSS. Internal CSS terdapat di sebuah text style di HTML. Sedangkan external CSS itu memiliki file terpisah yang dipanggil dengan menggunakan sebuah link. Selanjutnya, pada aspek penggunaan. Internal CSS digunakan untuk halaman tunggal atau proyek kecil. Sedangkan external CSS digunakan untuk sebuah proyek besar dan banyak halaman. Ketiga, aspek kinerja. Internal CSS tidak terdapat permintaan tambahan. Sedangkan external CSS memerlukan permintaan HTTP tambahan untuk memuat sebuah CSS. Yang terakhir pada aspek keterbacaan. Internal CSS memiliki sebuah kode yang lebih padat, akan tetapi bisa menjadi sulit untuk dibaca. Sedangkan external CSS itu memisahkan konten dan presentasi yang meningkatkan keterbacaan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kode program dari internal CSS dan eksternal CSS beserta perbandingannya. Semoga penjelasan pada video ini mudah untuk dipahami.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.